yang upstream. Nah, jadi pertama sales sama COGS itu untuk mengeliminasi salesnya, ya. Terus baru yang kedua untuk unrealize profit yang belum terjual, ya. Jadi kan barang yang dibeli sama si anak itu kan ada sebagian yang belum terjual. Nah, nanti ada jurnal unrealized profitnya, ya. Ini jurnal unrealized profit itu COGS pada inventory. Oke. Nah, berikutnya ya, belum kelihatan, Pak. astagfirullah, belum saya share memang. Maaf. Coret-coret sendiri. Nah, slide-nya nggak keluar. Mana ya? Cancel. Keluar kau. Nah, ini. Padahal sudah saya coret-coret. Nah. Oke. Pertama kemarin untuk apa? Eliminasi sales sama COGS-nya. Paham ya? Terus berikutnya untuk yang unrealized profit itu kan berarti ada penjualan di tahun ini, tetapi di ending inventory sekarang itu barangnya masih belum terjual di gudang pembelinya. Yaitu di transaksi downstream itu berarti di gudang anak, ya, barangnya masih ada belum terjual. Ya, jadi ceritanya ada dulu kan si bapak kan dia menjual senilai 48. COGS-nya dia berapa? 40. Berarti ada gross profit berapa? 8. Nah, terus diinformasikan bahwa 1/4 dari barang ini ternyata belum terjual sama anaknya. Maka 1/4 dari profit ini, 1/4 dari gross profitnya si bapak tadi, itu harus kita eliminasi. 1/4-nya 8.000 berapa? 2.000. Oke, bisa dipahami ya? 2.000 ya. Maka nanti kita akan menjurnalnya di debit COGS yang kita kredit apa? Inventory 2.000. Kemarin sudah saya jelaskan ya logiknya seperti apa. Nah, terus berikutnya pada tahun ini, nah ada penjualan dari tahun lalu itu yang dulu di unrealized, dulu kan kita menahan 1.500 ya pada tahun sebelumnya ya. Mana jurnalnya? Tidak ada. Ini dia kan tahun lalu kita menahan 1.500. Nah, tahun ini itu kita sudah jual barangnya, maka laba tahun ini harus ditambah. Cara menambahkannya dengan menjurnal yang di debit adalah return earning, yang dikredit adalah COGS sebesar laba yang di hold tahun lalu. Tahun lalu kan labanya ada 6.000 kan, yang belum realize ada 1/4 atau 1.500. Masih ingat ya? Itu untuk metode yang cost. Untuk metode equity, jurnal yang ini sama, jurnal eliminasi sales, terus kemudian jurnal eliminasi unrealized itu sama. Yang berbeda adalah jurnal di realize. Kalau di di metode equity yang di debit adalah investment in S, bukan return earning. Oke, bisa dipahami? Ini review yang dulu. Halo. Guys. Bisa Pak. Oke, terus berikutnya, bagaimana kalau kita kuis? Wow, that escalated quickly, bukan kuis. Kita bagaimana kalau yang kasusnya downstream? Kaget ya, sama saya juga kaget. Bercandaan saya ngagetin banget. Nah, ini kasusnya sama seperti kemarin. Kita jualnya tetapi kebalikannya, itu induk yang membeli. Jadi ini P-nya, ya, P, ini S. Nah, ini S-nya yang jualan. Ya, S-nya yang jualan. Oke. Nah, karena S-nya yang jualan, maka nanti kalau logiknya yang di sini kemarin, ini kan kita meng-unrealize laba. Laba yang kita unrealize itu labanya siapa? Dari penjualannya siapa? Ini laba anak. Yang laba yang kita unrealize. Induk ya. Kalau ada yang realize ini, berarti labanya kita tambahkan. Ini labanya siapa? Induk apa anak? Induk juga. Paham ya? Nah, karena dulu ini laba induk semua, maka penjurnalan ini tidak melibatkan NCI sama sekali.
tidak ada NCI. Kenapa? Karena yang ditahan adalah labanya induk, atau yang kita tambahkan adalah labanya induk, jadi tidak melibatkan NCI sama sekali, baik di jurnal sini maupun di perhitungan NCI expense. Tetapi berbeda apabila transaksinya itu upstream. Ketika transaksi upstream, yang melakukan penjualan siapa? Halo? Anak, Pak. Si anak ya. Jadi ketika ada barang yang belum terjual seperti tidak ada. Aduh, kenapa tidak diulangi si tabel yang tadi? Jadi di tabel ini misalnya saya balik, ini nulis lagi repot banget. Ini saya ganti aja ya. Berarti kalau di kasus bawah ini laba, ini berarti S ini ya. Berarti ini P. Nah, saya balik tabelnya aja. Nah, laba yang kita tahan di realize di sini atau di unrealized pada tahun sebelumnya itu labanya siapa? Labanya anak. Maka nanti ketika ada unrealized seperti ini atau realized seperti ini, maka nanti kita akan melibatkan perhitungan NCI. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kenapa? Karena yang kita tambahkan di sini misalnya, ini ada yang unrealized nih. Berarti kita kurangkan labanya 2.000 kan? Laba yang kita kurangi 2.000 berarti labanya siapa? Labanya anak. Terus tahun berikutnya ternyata realized. Oh, kita tambahkan labanya 1.500. Laba yang kita tambahkan labanya siapa? Labanya anak. Maka nanti akan ada perhitungan tambahan untuk NCI jadinya. Oke, bisa dipahami ya alasannya ya? Bisa, Pak. Contohnya seperti ini, kasusnya sama persis seperti tadi ya. Si tahun pertama si anak itu jualan ke induknya 36, cuma dibalik aja ya. Ada anak jualannya berapa nih? Kok nggak ada sih? Ya, si anak jualannya 36, terus kemudian ada laba yang ditahan sebesar 1.500. Maka jurnalnya akan sama. Sales 36 yang dikredit COGS 36. Oke, sama ya. Nah, terus kemudian ada 1.500 labanya anak yang belum di-realize, maka akan kita jurnal COGS pada inventory. Berapa? 1.500. Sama jurnalnya. Nah, cuman di contoh soal ini si anak dimiliki 100% ya oleh Bapak ya. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, berikutnya kalau untuk yang realize, ya ini tidak ada NCI ya, karena dimiliki berapa persen? 100%. Tahun berikutnya ketika sudah berjalan tahun berikutnya itu ada penjualan lagi dari anak ke bapak sebesar 48, maka kita akan menjurnal itu adalah sales 48 yang dikredit COGS sebesar salesnya 48. Nah, terus ternyata dari penjualan ini ada 2.000 yang belum realize, maka kita akan jurnal sama seperti pada downstream ya. Itu adalah COGS 2.000 pada inventory berapa? 2.000. Oke, masih sama ini ya. Nah, terus berikutnya tahun lalu ada penjualan yang ini yang belum realize, berarti tahun ini sudah realize ya. Berarti kita akan menjurnal RE pada COGS. RE pada COGS. Oke, bisa dipahami? Halo? Sedangkan apabila penjualannya kita mencatat pakai metode equity, itu masih sama seperti ini. Loh, kok nggak ada bedanya ya? Kayak yang downstream ya. Iya, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena ini 100% dimiliki oleh P. Jadi tidak ada NCI. Oke, masih sama ya? Masih ingat nggak kemarin? Kan saya kasih PR, dikerjakan nggak? Berjaya nggak? Dikerjakan belum, Pak. Minggu depan ujian loh ya. Ujiannya nggak bakal lama minggu depan. Hari Selasa ya. Wow. Sabar ya. Tenang, ini tinggal 2 semester lagi lulus kok. Iya, Pak. Nanti tinggal 4 kali ujian lagi ya. Iya, Pak. Mantap. 4 kali ujian. Nah, habis itu insya Allah nggak ada ujian lagi. Yang ada cuma ujian hidup. Berat, Pak. Berat, Pak. Nah, masih ada ujian lagi kok. Nanti kan kuliah lagi. Terus kalian mau kuliah? Kuliah di mana? Kuliah PSD aja. Oke. Ini direkam. Ya. Izin bertanya.
Oke, silakan. Untuk yang metode ekuitas berarti di jurnal umumnya si induk itu waktu ada unrealized profit sama Ya, juga mencatat income from S pada investment in S1.500 iya, nggak Pak? iya betul. Jadi pada jurnal metode equity kemarin sudah saya singgung ya. Dia tersinggung nggak ya saya singgung ya. Nah, ini misalnya untuk yang downstream di jurnal metode equity ketika ada yang unrealized, ya kita akan menjurnal income-nya di debit sebesar apa namanya income yang kita tahan. Saya diulangi ya, sebesar income yang kita tahan 2.000, terus kemudian yang kita kredit adalah investment in investment in S. Oke, ini untuk yang unrealized. Untuk realized ya tinggal dibalik, berarti income-nya kan ditambah kan. Income di debit, yang dikredit adalah investment in S. Tetapi kalau upstream, ya jurnalnya sama, tetapi yang kita tahan dan kita tambahkan di unrealized dan realized, itu tidak semuanya, tetapi sebesar proporsi kepemilikan kita. Jadi misalnya gross profitnya dari transaksi tadi 20 ya, tapi kepemilikan kita cuma 20%, maka yang kita jurnal di unrealized ini itu hanya 20%-nya atau 4 juta. Income from B 4 juta, investment in B berapa? 4 juta. Ini untuk yang upstream. Untuk downstream semuanya. Paham ya? Kenapa downstream semuanya? Karena laba yang ditahan adalah labanya Bapak. Ya, hati-hati ya, logiknya agak berbeda dengan tadi ya. Kalau di jurnal yang tadi, itu yang kita jurnal eliminasi semuanya. Paham ya? Tetapi kalau di jurnal investasi metode equity ini, yang di jurnal nanti hanya sebesar persentase kepemilikan kita. Nah, sebaliknya pas realize berarti kita jurnal investment in B di debit, yang dikredit income from B. Oke, masih ingat nggak ini? Insya Allah keluar di ujian ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Apalagi Pak yang keluar Pak? Ya bentar loh, kuliah dulu dong. Kuliah BSD aja. Pak, ya lagi Pak. Aduh, tadi sampai mana ya? Halaman berapa sih? Oh, COGS goodwill. Oh, Halaman 62 Pak. kok sampai aset tetap? 62 ya? Oh, di bawah ternyata. Oke. Oh iya, ini ada merah-merahnya. Oke, jadi kita kembali lagi ke upstream. Ya, ke upstream jurnal metode ini. Bagaimana kalau kepemilikan kita, ini kan tadi masih sama ya dengan yang downstream ya, karena dimiliki 100%. Nah, yang membedakan kalau dia tidak dimiliki 100%, misalnya si P itu hanya memiliki 90% sahamnya S, oke, si P memiliki 90% saham S, maka ketika terjadi transaksi ini, jurnal eliminasinya adalah ini yang itu ya, pertama itu adalah sales debit COGS sama, itu masih sama. Yang kedua, COGS pada inventory sama untuk yang unrealized. Paham ya? Untuk unrealized jurnalnya sama. Kenapa? Karena nanti dia akan net income-nya dari NCI expense. Yang beda adalah ketika realize. Ketika realize itu COGS yang kita tambahkan, yang kita kurangkan, yang dikredit itu masih sebesar yang realize tahun ini ya. Masih 500 di total yang realize. Nah, tetapi yang kita debit yang masuk ke RE itu tidak semuanya. Paham ya? Yang masuk RE nanti hanya 90%. Paham ya? Yang 10% nanti masuk ke NCI. Jadi jurnalnya kurang lebih sama seperti ini, ya, kurang lebih sama seperti yang downstream, ya. Tetapi nanti pada waktu realize, ya, itu tidak RE semuanya yang dimasukkan, tetapi masuk juga ke NCI. Tujuannya apa? Untuk menambahkan saldo NCI. Ini kok menambahkan, mengurangkan. Tahun lalu kan NCI tidak dikurangi ketika unrealized ini.
Udahlah, daripada pusing alasannya jurnal dari mana itu. Tapi kurang lebih seperti itu ya alasannya ya. Tahun lalu kan ketika kita mengurangkan ini mengurangkan ini di labanya anak, itu kan tidak masuk ke buku besar. Ya, jadi saldo NCI ketika kita tidak melakukan ini lagi nanti akan dicatat terlalu besar. Maka di tahun ini NCI-nya kita kurangi lagi. Oke, tetapi kan COGS-nya dikurang, berarti nanti NCI-nya akan bertambah lagi. Ini cuma mengurangi saldo awal aja. Paham gak? Guys? Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa dipahami ya sudahlah. Yang penting jurnalnya kayak begini. Waktunya sudah mepet. Jangan memikirkan yang tidak perlu. Jadi pahami ya? Ini untuk yang metode cost. Yang untuk metode equity kurang lebih sama untuk jurnal yang realize-nya. Ya, cuman yang di debit adalah investment in S, bukan RE. Jadi investment in S nanti ditambahnya 90%. Bukan kalau di downstream kan 100% ya. Ini sebenarnya 90%, terus kemudian NCI-nya berapa? 150. Pak, kalau downstream tuh nggak ada NCI kan ya, Pak? Enggak. Ini khusus yang upstream aja. Yang dapat NCI. Pak. Oke, terus jangan lupa juga ya nanti ini unrealized sama realized itu juga kita jurnal di apa? Di jurnal investasi. Umat ya. Oke. Berikutnya, perhitungan ini nanti juga akan ngaruh ya, karena ini kan laba anak yang kita edit. Paham ya? Berarti nanti juga akan berpengaruh pada saat kita menghitung NCI expense. NCI expense. Oke, jadi nanti pada waktu menghitung NCI expense itu nanti rumusnya akan menjadi NI, ya kan? Terus kemudian ditambah atau dikurang amortisasi apa? Amortisasi ekses. Oke. NCI expense sama dengan. Nah, terus kemudian karena ada unrealized ya, maka nanti akan dikurangi dengan unrealized profit. Oke. Tapi ditambahkan lagi nanti dengan realized profit. Nah, jadi di jurnal yang ini ketika kita menghitung NCI expense nanti akan kita kurangkan dengan berapa? 2000 yang unrealized, terus kita tambahkan dengan berapa? 1500. Ya, untuk yang upstream, untuk yang downstream tidak ngaruh di perhitungan NCI expense. Kenapa? Karena laba yang kita ubah-ubah adalah labanya si induk, bukan labanya si anak. Pak, berarti yang downstream tuh berhenti di amortisasi ekses ya, Pak? Berarti nanti langsung dikaliin persentase gitu, Pak? Ya, jadi nanti ini kemudian langsung dikali persentase NCI-nya. Ya, dikali kalau yang di soal ini berapa persen? 10%. Oke, contohnya sebagai berikut. Ini downstream apa upstream? COGS inventory RE ini downstream, yang upstream aja. Metode equity. Oke, contoh misalnya di 1 Januari kita membeli 20% sahamnya P, 80% sahamnya P dengan menyerahkan kas sebesar 480. Nah, sini ya. Jadi ceritanya kita membeli berapa persen sahamnya ini? 80% ya. 80% dari 1 Januari tanggal dulu ya. 1 Januari 2000 berapa? 2009. Kenapa kok Januari 2009?
karena buku ini ditulisnya pada tahun itu. Kita beli 80%. Harga berapa? 480. Ya. Maka kalau kita 100% kan, itu akan menjadi berapa? Aduh. Ya, nggak responding. 600, Pak. 600. Oke. Saat ini ekuitas anak ada share capital sama capitalnya ada berapa? 500. Capitalnya 500. Terus RE-nya ada 100. Maka totalnya 600. Jadi di soal ini tidak ada excess. Oke. Tidak ada excess. Nah, cuman terjadi tahun ini. Secara reguler menjual inventory ke P di tahun 2010. Oke. Di sini diketahui ada yang belum terrealisir di tahun 2009. Berarti ini realize atau unrealized. Sekarang kan kita disuruh bikin konsolidasi tahun 2020. Itu ada laba yang belum terrealisasi 2009, ada laba yang belum terrealisasi 2010. Jadi pada tahun ini yang realize yang mana? 2009. Nah, ini yang ini realize ya. Yang ini realize, yang ini unrealized. Oke, unrealized. Tulis unrealized itu bisa pakai Z, bisa pakai S ya, tergantung kalian di Inggris atau Amerika. Nah, terus berikutnya jadi ada informasi bahasa Inggris gitu. Nah, terus dikasih informasi yang lain, kebetulan ada utang yang resiprokal juga. Oke, kita lanjut pada eliminasinya. Oke, sekarang dulu kita investasi berapa? 600 ya. Nah, berarti kita harus melakukan apa ini? Ini kalau metode kas ya, berarti kita harus melakukan apa? Yang pertama, Catch up adjustment. catch up adjustment. Nah, catch up adjustment ya kita lihat saldonya si anak itu ada berapa sih pada tanggal 1 Januari ya. Ekuitas anak 1 Januari. Ada berapa? Ekuitas anak 1 Januari itu ada sebentar. CS-nya pasti sama ya. CS-nya berapa? 500 ya. Terus RE-nya ada berapa? 250. Ini ya, mana sih RE bikin nih 250. Oke. Sebenarnya ya, maka ekuitasnya akan menjadi berapa? 250. Kepemilikan kita berapa persen? 80%. 80% ya, 80%. Maka itu akan menjadi berapa saldonya? 600.000. Berapa? 600.000. 600.000. Iya, Pak. Memang segitu, Pak. Angkanya sama kayak ini, makanya saya matek gitu kan, kok sama. Itu Iya. 100. Oke, maka penyusuannya ada berapa? Adjustmentnya ada 20, Pak. kok 120? Oh iya, ding, dari 480 ya, 80%. Terus kita tulis dulu aja ya. Saldonya berapa? Biar nggak bingung. Saya malah bingung. 480. Oke, maka adjustmentnya ada adjust ya, berarti enak hitungnya ya, 120. Jadi jurnal yang pertama yang kita buat itu adalah investment in RE sebesar 120. Nah, bisa ya. Kalau ada excess berarti ditambahkan amortis eksesnya.
Oke. Berikutnya yang kedua, kita buat jurnal dividen dulu aja ya. Dividen dulu aja. Berarti jurnalnya apa? Dividen income. Atau income dividen itu. Jurnalnya apa? Apa namanya? DNS. Oh benar. Dividen income ya nama akunnya ya. Di copy susah amat. Ini dividen income ada Dividen X. dividen X. Dividen X. Apa? Dividen income ya. Diketahui jadinya gampang nih. Terus dividen X-nya ada berapa? Oke. Yang ketiga baru kita terkait penjualan. Ya, yang salesnya dulu. Apa namanya? Upstream sales. Upstream sales. Kenapa ini upstream? Karena dia tidak mainstream, malah. Oke. Jurnalnya berarti apa? Salesnya berapa yang terjadi tahun ini? 300 kan? Maka kita akan menjual sales berapa? CO PS. Ini perlu saya enter nggak nih? Biar ada jarak. Jangan terlalu dekat, takutnya nanti terlalu nyaman. Halah. 300.000 ya. 300.000. Masih sama ya ini ya, kayak yang dulu ya. Ya, Pak. Berikutnya yang keempat kita jurnal yang unrealized profit. Nah, berapa unrealized-nya? 30.000. Berarti jurnalnya apa? Halo, unrealized jurnalnya apa? Terhadap inventory. COGS inventory. COGS pada inventory. Inventory. 30 ya. 30.000. Oke. Terus berikutnya yang kan ada yang realize juga kan ini kan. Kita jurnal dulu. Realize profit. Mulai ke situ. Nah, jurnalnya apa? Investment in S, ini ya. Terus berikutnya NCI yang kita kredit adalah COGS. COGS-nya kita jurnal sejumlah yang unrealized. Ada berapa? 40. Nah, kita masukkan kepemilikan kita sebesar berapa tadi? 80% ya. Berarti nanti investment in S yang kita tambahkan itu adalah sebesar 80%-nya atau 36. Itu 36 larang banget. Berapa? 32. Lalu yang NTI 20%-nya berapa? 8. Itu. Oke. Pak, Ya. ini metode cost atau Cost. ekuitas? Cost. Cost. Yang realize profit-nya bukan pakai retain earning ya, Pak? Salah, iya betul. Maaf, Pak. Maafkan hamba. Terima kasih. Kamu menyelamatkan bangsa ini. Terus. Apa? Ada ya, ini ya. Sorry. Ini ya. Berikutnya jurnal apa? Ayo. Eliminasi. Investment. Oke. Jurnalnya berarti apa? Oke. Kok RE dulu sih? C. Oke. Ya, nggak ada access ya?
Berarti nanti investment in S ada NTI. Biasanya berapa? Tadi sudah kita hitung ya. 500. Kok 500? Biasanya berapa sih tadi? Udah 500 ya? 500. 500 nanti 250. 500. Artinya 250. Ini jadi berapa? Investment in S-nya. Halo? Guys? 600, Pak. Kok 600? Bener ya? Maaf. 600. Ya. Berarti NTI-nya ada berapa? Halo? 105. Ya. Nah, ini di sini. 28. Mana ini 500, 150. Ya, tidak ada ekses. Berarti langsung ke 7. Itu adalah apa? NTI expense. Ya, berarti itu NTI expense-nya itu adalah net income dulu-nya. Net income anaknya berapa? Net income anak berapa? 100. Ini loh. Ini dari tadi saya gini-gini ini nih bukan iseng. Terus berikutnya ada unrealized profit. Apa unrealized-nya? Ini loh, yang unrealized itu yang atas ini ya, unrealized 30.000. 30.000. 30.000. Terus berikutnya yang realize. Berapa? 40.000. Maka adjustednya jadi berapa? Adjusted income-nya 110. Maka NTI expense-nya itu akan ini dikalikan berapa? 20% atau berapa? 22.000. Maka kita akan menjurnal NTI expense berapa? Dividen S pada NTI. Nah, 22.000. Dividennya berapa? Dividennya berapa tadi? Kalau dividen. 50, Pak. 10 berarti ya? Ya. Kan 50 total ya? Dia kan 20%. 10.000. Sisanya NTI-nya 12.000. Nah, jangan lupa ya, ini ada akun lain-lain. Dikasih tahu tadi ada ya, utangnya anak ada 50.000 ke bapak atau sebaliknya tadi lupa. Tadi yang 8 itu adalah akun lain. Saja yang tulisnya akun lain berarti apa jurnalnya tadi? Yang kredit kan apa ya, kita debit ya pada A. Jadi bapaknya ngutang ke anak atau sebaliknya tadi lupa. Lihat di atasnya transaksinya apa? 50.000. Udah deh. Oke, bisa nggak? Cara ngerjainnya seperti ini. Nah, ini yang metode cost. Metode equity ini ya, nanti aja di bawah. Ini nggak usah saya copy ya, ada di buku kayak gini. Kenapa saya ketik ya, biar kalian melihat prosesnya aja. Nggak usah saya kopas.
izin tanya, yang jurnal nomor 5 yang realize profit, berarti kalau downstream itu cuma RE pada COGS sebesar 40.000 gitu Pak. Ya, betul. Terus nanti juga nggak masuk ke sini. Perhitungan NCI expand. Ya. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak. ya, sama-sama. Pak mau tanya lagi. Ya, silakan. Tadi kan kalau upstream atau downstream kan di akhir akhir periode kan nulis itu ya Pak, apa namanya, laba yang ditahan. Di jurnal eliminasi atau ekuitasnya? Kenapa Pak? Di jurnal eliminasi atau investasi metode equity? Yang investasi equity. Yang investasinya ya. Tapi berarti kalau misalnya di soal konsolidasi kita nggak usah jurnal itu kan Pak, di jurnal eliminasinya langsung ininya aja kan, yang ada apa, yang di notes ini aja kan Pak. Maksudnya kok nggak jurnal eliminasi? Kan jurnal ekuitasnya itu kan termasuk jurnal penyesuaian kan Pak, bukan jurnal eliminasi kan? Iya, nanti ada eliminasi lagi kan? Eliminasinya itu sama aja ini nanti. Nggak paham Pak saya Pak. Maksudnya juga lagi gitu. Di metode equity ya, ini jurnalnya nanti bakal sama semua kecuali kita tidak melakukan catch up adjustment satu. Paham ya? Jurnal, ya. Yang kedua, ini dividend income-nya. Ini kita tidak melakukan jurnal dividend income tapi melainkan apa? Income from S. Oh, nanti kayak buat template itu ya Pak. Income from S-nya nanti relatif. Oh, ya paham. Kalian tetap buat ini, 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 tetap buat ini. Ini sama semua. Paham ya? Bedanya cuma di dua jurnal ini. Satu, dia tidak membuat catch up. Yang kedua apa? Dia dividen income-nya nggak itu. Ya, cuman dia repot-repot ngitung ini aja. Hitung catch up-nya berapa sih gitu kan. Nah, cuman nanti lucunya di soal itu dikosongin sini, jadi sama aja disuruh hitung juga nanti. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lihat yang di metode equity. Nah, di metode equity-nya nanti, ya PR-nya itu adalah yang pertama, kita itu nanti akan, maksudnya PR bukan dikerjain di rumah ya, ini bahasanya anak sekarang aja. Nanti kita akan agak sedikit repot ketika mencari saldo investment in S. Ini biasanya nggak dikasih tahu ya, investment in S. Terus berikutnya kita juga nanti akan disuruh mencari tahu apa? Income from S. Oke. Nah, saldo investment in S kalau kita menggunakan pendekatan ini, berarti kita harus menghitung ini ya. Nah, di sini kan tidak ada itu ya. Tidak ada apa namanya? Di soal ini tidak ada itunya ya, amortisasi ya. Maka nanti kita akan ada yang mempengaruhi nanti hanya net income. Terus kemudian dividen. Kemudian dividen, mana sih dividen? Ini nggak lurus nggak apa-apa ya. Maaf ya. Nah, sama nanti yang unrealized. Oke, ini tadi kita pertama punya investasi itu tahun berapa? 2009 ya. Ini kita buat 2010 tadi ya. 2009. 2010. Oke. Diketahui nggak saldo itu 2009 berapa? Kan nggak diketahui ya. Tadi? Enggak, Pak. Diketahui ya. Ya, ini berarti kan saldo investment kita itu
Tadi ada berapa? 480 ya? 480. Nah, ini nggak diketahui. Kalau nggak diketahui gimana? Nah, caranya itu kan kita bisa menggunakan saldo awal ditambah dengan penambahan di tahun-tahun ini kan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita itu bisa dengan melihat saldo ekuitasnya si S pada, kita kan mencari investment in S di sini. Investment in S yang kita cari di sini itu adalah saldo investment in S pada tanggal 31 Desember, ya kan? Akhir tahun kan ini kan? 31 Desember 2010. Oke ya, 2010 ya. Nah, jumlah ini itu akan sama dengan 1 ekuitasnya anak. Ya, cara yang pertama bisa seperti ini ya. Jadi kami ya. Jadi saldo investasi awal ditambah net income dikurang dividen tambah net income dikurang dividen ya kan. Terus dikurangi dengan amortisasi gitu kan. Oke. Anu, masih ingat kan cara yang kotak-kotak ini kan? Masih, Pak. Nah, atau caranya adalah dengan proporsi ekuitasnya anak 31 Desember adalah ini. Ya, dikali ya, ini jadi caranya adalah persentase ekuitas ditambah dengan unamortized excess. Ya, unamortized excess-nya ada berapa? Nah, di sini kan kebetulan tidak ada unamortized excess kan. Nah, nanti karena di sini nanti ada transaksi intercompany ini, nanti dia akan dikurangi lagi dengan unrealized profit. Nah, ada rumus lagi nih. Lalu, guys, maaf ya nambah-nambah masalah. Ya gimana, bukan kok maaf, memang kuliah. Kalau nggak mau masalah, nggak usah kuliah. Oke, kita lihat persentase ekuitasnya. Total ekuitas anak ada berapa? 800. 800. Oke, 800. Apa yang tadi ada berapa? Akhir tahun ini. 30. 30.000. Nah, yang realize nggak usah ditambahkan ya. Kenapa realize tidak ditambahkan? Karena tahun lalu realize itu dikurangkan. Tahun lalu kan sudah unrealized, dia dikurangkan terhadap investasi. Nah, tahun ini ketika realize dia saldonya sudah ditambahkan di investasi. Jadi dia sudah nol, sudah netral. Dulu unrealized mengurangi investasi, sekarang realize menambah investasi. Jadi di akhir tahun ini dia sudah impas. Paham ya? Berarti sekarang cukup kita tambahkan saldo unrealized tahun ini saja. Unrealized-nya ada berapa tadi tahun ini? 40 ya? Ini yang totalnya dulu aja, 40. Nah, maka total ekuitas anak ditambah unrealized itu jadi berapa? 760 ya? 60. Persentase kepemilikan juga berapa persen? 80. Oke, sama dengan berapa? 608.000. 608 loh, kok ini 608? Unrealized-nya bukan 40.000 tapi 30.000. Oh salah, 30 tadi ya. Unrealized tahun ini loh. Masih unrealized berapa sih? Ini ya, yang 30, sorry 30. Bener ya, bener 30. Ini 700 berapa? 10. Nah, kali 80% berapa? 616. 61. Jadi ada banyak cara mencari ini. Oke. Kalau cara yang kotak-kotak ini juga bisa, berarti nanti jangan lupa di tahun terakhir dikurangi dengan apa? Unrealized. Paham ya? Iya, Lu? Nah, terus saldo income from investment. Masih income from investment. Ini adalah net income. Terus dikurangi dengan apa? Amortisasi.
Ya, terus kemudian ditambah dengan realize dikurangi dengan unrealized. Oke, net income-nya ada berapa? 100 ya. Terus amortisasi tidak ada, realize-nya ada berapa dia? Guys, 40.000 Pak. realize-nya 40 ya, 40. Realize-nya berapa? 30. 30. 30. Oke, jadi ada berapa ini? Ini kebetulan sama dengan cara mencari NCI expense. Oke, kebetulan sama, kebetulan. Apa jadinya? 110 Pak. 10. Kepemilikan kita berapa persen? 80. Berapa tadinya? 8. Oke. Jadi perhitungan ini akan sama dengan NCI expense. Kenapa? Karena ini downstream, upstream. Kalau downstream nanti lain. Ya, kalau downstream kan kita menambahkan ini, tapi NCI-nya ditambahkan nggak kalau di downstream? Kita nyari income from S, iya, kayak begini. Paham ya? Tapi nanti NCI-nya dihitung nggak? Dikalikan sekian nggak? Kan? Tidak. Ya, terus ini juga tidak kita kalikan 80% kalau downstream. Ini semuanya 40 dan 30. Jadi NI anak dikalikan berapa persen? NI anak dikalikan 80% ditambah 40 dikurang 30. Aduh. Pusing ya. Kalau kita ujian kan biasanya sudah panik mode ya. Kalau yang minggu ketiga, nah itu. Halo. Mau diresapi? Ya Pak, Mau diresapi dulu atau langsung latihan? diresapi dulu Pak. Oke, sambil ngeresapi saya kasih tahu yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan itu adalah, kemarin saya kasih nomor berapa aja sih PR-nya? 4 sama 6. 4 sama 6 itu kasus ya? Iya. Kasus 4 sama 6 ya kemarin ya. Berarti sekarang PR-nya adalah PR-nya yang dikerjakan sekarang berarti tidak pakai 4. Oke. Yang dikerjakan sekarang yang upstream ya. Yang upstream itu yang nomor berapa ya? Sebentar. Upstream 8 kali ya. Box 8 pada ini membeli 60% menggunakan S. Saya membeli percayaan dari S sebesar 540. Oke, soal 8 ya. Sekarang sambil coba dikerjakan soal 8. Kan saya sudah kasih contoh kan? Perlu saya kasih contoh lagi nggak? Kalian coba kerjakan dulu ya, eliminasinya aja dulu. Jangan dimasukkan ke worksheet, nggak apa-apa. Coba ya. Nanti kita bahas kurang lebih jam 9. Oke? Bisa dipahami ya? Coba kalian kerjakan ini dulu. Dikerjakan ini, eliminasinya aja satu set. Oke? Baru nanti kita bahas jam 9.